Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketik.com. Kali ini kita akan membahas terkait beberapa persoalan yang sedang tren ya di Kota Palembang beberapa hari ini atas ulah oknum anggota yang telah melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang korbannya mahasiswi. Nah, telah hadir bersama saya ini kuasa hukum dari korban, Putra Muhammad Holik Saputra. Beliau ini adalah advokat Muhammad Holik Saputra. Nah, bisa diceritakan seperti apa sebenarnya persoalan yang dialami oleh korban? Kalau kronologi ini sangat menarik sebenarnya. Ya. Kronologi. Karena kenapa kronologi ini seorang oknum ini pada 5 hari, cuma 5 hari PDKT terhadap dengan klien saya. Tanggal berapa dia perkenalan? Kalau perkenalan itu diperkirakan 5 hari itu, kalau tanggal kejadian itu tanggal 22 Ya. 22 April 2025. Baru berarti ya? Baru. Karena kenapa kejadian ini kok bisa terjadi kan seperti itu? Karena si oknum ini mengajak ngobrol, chattingan, ngajak keluar, tiba-tiba ngajak keluar ini kalau bahasa Palembang tuh ngukur jalan. Ya. Ngukur jalan ini Itu setelah 5 hari berkenalan ya? ya setelah 5 hari berkenalan itu. Nah, berarti sempat chattingan ya? Chattingan segala macam. Ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol, tiba-tiba Dunia maya lah ya? iya di dunia maya. Dan kopi darat. Sudah itu baru dia jalan-jalan. Nah, tanggal 22 itu yang terjadinya. Nah, ketika jalan-jalan itu Jam berapa itu keluarnya? Kalau keluarnya itu sekitaran jam 8 jam 9 lah sekitar itu. Pagi ya? Malam. Oh, malam. 8 jam 9. Keluar dari kosan. Dari kosan Korban. dijemput lah oleh si korban. Pakai apa tuh? Mobil? Motor. Oh, pakai motor. Nah, jalan-jalan Palembang, tiba-tiba enggak tiba-tiba itu dia ngajak ke hotel. Alasan dari si ini pelaku, karena pelaku ini berinisiatif mungkin di situ kan, juga Punya niat lah ya. ada niat di situ. Tapi niat itu musnah karena si klien saya ngajak pulang. Ya. Pulang itu kata dia, saya Pak mau pulang aja lah. Ngapain katanya, ke hotel kan. Nah, di situ pulang itu baru dia ini minta pulang, si klien saya minta pulang. Sudah itu minta pulang itu dia alasan si pelaku ini, si pelaku oknum ini dia minta ke WC, numpang ke WC Di kosannya. Iya, di kosan si klien saya. Nah, numpang ke WC ini tiba-tiba kata si klien saya ini, dia buka jaket dia tuh ada borgol. Nah, diborgol lah oleh si oknum ini di kosan klien saya. Nah, pintu dikunci. Pintu pada saat itu dikunci, tertutup lah ya. Ntar dikirain ngapa kan gitu. Nah, saat diborgol itu tangannya seperti ini. Iya. Kalau menurut di TKP sudah diborgol, terus dicium, dia apa kan segala macam ya. Kalau seluruh badan nggak telanjang, tapi dia cuman celana yang dipelorotin, dilepasin lah. Nah, dilepasin itulah ketika mau masuk si Johnny itu mau dimasuki. Kalau orang Palembang itu dia mau ngomong untuk keberanian dia itu, si klien saya korban itu ngomong, kalau kamu memang ini kuteriakin kalau kamu masukin si itunya katanya. Mau dilepasin ya, tapi masih tetap dia megangi si itunya, digeseknya di paha, keluarlah si air manisnya itu. Dan jadi bukti ya. Itu bakalan jadi bukti itu kalau uji lab dan sebagainya bisa itu. Nah, dilaplah ke tisu, sudah itu dia lari yang si borgolnya tadi? Si borgolnya dilepasin. Sudah dilepas. Sudah itu cetan si selama dia
5 hari PDKT itu dihapus oleh oknum. Sudah itu oknum ini lari ke WC untuk mengelapi ini Ya. kan. Air mani itu Bersihkan diri ya. Iya, membersihkan itu. Nah, setelah itu dia pulang. Si korban ini nutupi kosan sambil gemetaran. Iya. Nah, gemetaran itulah dia nelponi kawan terdekatnya. Ya. Nah, kawan terdekatnya dipanggilnya semua, 2 orang kan dipanggilnya. Sampai disitulah pada tanggal 23 Besoknya ya. besoknya mau buat laporan Ke Propam. ke Propam, ke itu PPA, PPA Polrestabes. Polrestabes. Jadi baik Jadi itu melapornya ke Polrestabes. ke Polrestabes. Iya. Baik itu dari segi umumnya kita cari ini ambil, dari segi dia sebagai Anggota. itu kita ini juga Lapor ke laporkan Propam juga. ya? Propam juga. Sampai sekarang apa perkembangannya? Sampai sekarang perkembangan kalau di PPA itu Polda itu dia lagi tahap pencarian. Ya. Pencarian saksi, apakah benar memang ini Ya. pelaku itu memang benar. Kan pernah sempat kawannya Klien saya ini dia ini ngechat si pacarnya si pelaku. Dapatlah itu Cewek. chatan kan oleh ini, dia minta maaf segala macam kan kepada si ini kan korban. Nah, setelah itu kami ambil buktinya kan untuk minta maaf itu ya artinya kan memang ada benar Ya. dia ini. Tapi yang minta maaf itu pacarnya pelaku ya, tersangka. Pacarnya pelaku bukan si ini. Iya. Tapi kan ada Inisial juga siapa inisialnya? inisialnya RJY. RJY. Ya, Pangkatnya apa itu? Pangkalnya Bribda kayaknya. Bribda. Iya. Berarti baru Baru 5 bulan. 5 bulan lah kalau bang ini ya. ya. Jadi dilaporkan tadi apa? Pasal apa tuh? Kalau pasalnya kalau undang-undang dia kena undang-undang tahun undang-undang tahun 12 tahun 2022 pasal 6 tentang pelecehan seksual. Ya. Itu 12 tahun 12 penjara. tahun. Kalau yang lain Kalau sebagai yang anggota itu di Propam ya? Yang di Propam seperti itu juga masuk Sama. juga seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Harapan saya dari PPA, Ya. Polda Sumatera Selatan, baik itu Propam, semoga kasus ini segera dinaikkan karena Diproses, menjadi ya. atensi Ya. bermunculan, jangan sampai oknum ini merasa dirinya inilah di atas Superhero. angin ya. Superhero. Mungkin ada informasi juga dari beberapa orang ini memang dia bapaknya juga anggota juga orang tuanya di ini di polisi. Demikianlah barangkali ini informasi yang kriminal yang terjadi di Kota Iya, Palembang iya, yang kriminal. melibatkan oknum dan korban itu adalah mahasiswi. Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.